Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutara. Saya dari kelas reguler B 03 SMJM 001. Di sini saya akan mempresentasikan teori ekonomi makro. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Nah, dalam perekonomian terbuka ini ada 4 sektor yang berperan. Pertama ini ada sektor rumah tangga, terus perusahaan, pemerintah, sama sektor luar negeri. Nah, untuk di perekonomian terbuka ini sektornya lebih luas karena ada sektor luar negeri yang berperan di dalamnya ini. Nah, untuk di sektor luar negeri ini di mana perekonomian ini melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, bagaimana untuk menghitung keseimbangan di perekonomian sektor ini? Nah, kita menggunakan rumus yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Nah, dan untuk C ini adalah konsum atau konsumsi, I-nya ada invest atau investasi, G ini adalah government atau pendapatan pemerintah, dan X ini adalah impor dan M itu. Kita langsung saja untuk contoh soalnya ya. Diketahui C sama dengan 200 plus 0,6 YD, I-nya ini 45, G-nya 30, pajaknya itu 10 atau tax subsidinya 8, impornya itu adalah 22, ekspornya ada 5. Ditanya adalah Y. Karena di sini C-nya itu belum diketahui nilainya, jadi kita cari untuk nilai YD-nya ini. Caranya Y sama dengan TX ditambah TR. Karena Y ini belum diketahui, kita terus saja untuk Y-nya aja, terus dikurangi 10. Karena untuk pajak TR itu subsidi di 8. Nah, sama dengan YD sama dengan Y-2. Langsung kita masukin ke rumus utama yaitu C plus I plus G plus dalam kurung S kurangi N, kita masukin semuanya. Setelah itu 200 ditambah 0,6 Y-2, YD ini didapat dari persamaan tadi ya. Jadi Y-2 ditambah 4 tambah 5, 45 tambah 30, 75, 22 dikurangi 5, 17, dan kita masukin lagi nilainya. 200 ditambah 75 ditambah 17 itu 292, ditambah ini kita bisa ya untuk perkaliannya 0,6 dikali Y 0,6 Y, terus 0,6 dikurangi 2 sama dengan min 1,2. Setelah itu terus untuk persamaan, karena Y ini belum ada nilainya, kita masukin ke persamaan yang sebelah kanan. Y dikurang, karena ini plus ya, artinya kalau dipindah ke kanan ini dia berarti min. Jadi Y dikurangi 0,6 Y sama dengan 290,8 didapat dari 292 dikurangi 1,2. Nah, terus Y kurangi 0,6 Y dikurangi 0,6 Y ini adalah 0,4 Y. Terus karena ini mau dipindahkan, karena ini mau dicari untuk Y-nya, kita pindahkan untuk 0,4 nya ke sebelah kanan, artinya ini dibagi. Jadi 290,8 dibagi 4 sama dengan Y727. Jadi diketahui untuk pendapatan nasional dalam keseimbangan ini adalah 727. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, atau mereka sedang mencari pekerjaan atau bahkan tidak mencari pekerjaan. Ini yang disebut dengan pengangguran. Nah, selanjutnya apa itu penyebabnya? Penyebabnya disebabkan karena kurangnya akses pendidikan, kurangnya kesempatan untuk berkembang, kurangnya mereka untuk bersaing itu tidak ada untuk rasa bersaingnya, sama kurangnya keterampilan. Lalu apa dampaknya pengangguran? Pengangguran ini bisa berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga rendahnya tingkat kemakmuran. Setelah itu menimbulkan masalah ekonomi dan sosial dan kekacauan politik. Untuk jenis-jenisnya pengangguran ada yang berdasarkan penyebab sama ada yang berdasarkan cirinya. Untuk berdasarkan penyebab
Ada 4, yaitu pengangguran normal, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, sama pengangguran teknologi. Kalau yang berdasarkan cirinya, ini ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, sama setengah menganggur. Nah, kita akan bahas tentang inflasi. Inflasi adalah naiknya harga-harga suatu barang yang dapat mengganggu atau bahkan mengancam perekonomian. Dengan menghitung inflasi, kita dapat mengetahui perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun yang lain. Untuk penyebabnya ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ini ada tarikan permintaan atau demandful inflation. Inflasi ini disebabkan karena permintaan atau daya tarik masyarakat tinggi terhadap barang atau jasa. Yang kedua, desakan tekanan produksi atau distribusi. Nah, inflasi ini disebabkan karena dorongan kenaikan biaya produksi yang dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Untuk yang ketiga ini ada inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi ini terjadi karena akibat permintaan atau penawaran yang disebabkan adalah oleh ketidakseimbangan antar keduanya. Dampak inflasi terhadap perekonomian ini adalah pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat turun yang akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin ini bertambah miskin. Untuk yang kedua, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tingkat kompetitif sehingga memberikan tekanan pada nilai rupiah. Untuk selanjutnya, kebijakan pemerintah. Ada 2 kebijakan. Yang pertama ini adalah kebijakan fiskal dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Untuk kebijakan fiskal ini lebih menitik beratkan pada sektor pajak dan pengeluaran negara. Untuk tujuannya, kebijakan fiskal ini menekan tingkat pengangguran. Kita bisa untuk seperti membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Yang kedua, menjaga inflasi melalui stabilitas harga, terus memacu investasi melalui pemberian insentif pajak dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan gitu kan. Yang keempat ini ada menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi. Untuk jenis-jenisnya, kebijakan fiskal ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Contohnya dari kebijakan fiskal ini seperti kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak gitu kan, sehingga pemerintah mendapatkan pendapatan negara itu. Terus bisa pemerintah mengeluarkan obligasi, itu juga kebijakan fiskal, atau pemerintah mewajibkan masyarakat untuk membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk menambah wajib pajak. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Untuk kebijakan moneter ini lebih menitik beratkan pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi ada 2 jenis dalam kebijakan moneter ini. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif. Ini kebijakan yang berguna untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kalau untuk yang moneter kontraktif, ini kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, tujuannya apa? Agar menjadi sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi agar tidak terjadi inflasi. Apabila bank itu terus-menerus mengeluarkan uang gitu kan, akibatnya akan terjadi inflasi. Makanya Bank Indonesia akan menambah dan mengurangi uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Contohnya dari kebijakan moneter ini bisa dari bank sentral menjalankan kebijakannya dengan membeli sertifikat berharga atau melelang sekuritas di pasar modal. Untuk selanjutnya tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang melintasi batas negara. Artinya perdagangan ini tidak terjadi di satu negara, melainkan ke negara lain seperti kayak Indonesia ekspor minyak sawit ke Malaysia atau
Indonesia ekspor seperti kopi atau cengkeh. Ada beberapa penyebab mengapa terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama ini ada revolusi informasi dan transformasi, interdependensi kebutuhan, liberalisasi ekonomi, azas keunggulan komparatif, dan kebutuhan devisa. Untuk kebutuhan devisa ini digunakan untuk melakukan pembangunan. Nah, untuk sumber devisa ini sendiri didapat dari perdagangan internasional. Manfaatnya apa dari perdagangan internasional gitu? Kita yang tidak bisa menghasilkan produk sendiri, kita bisa membeli dari luar negeri. Jadi itu bisa efisiensi juga dan memperluas pasar dan menambah keuntungan juga, transfer teknologi modern gitu. Hambatannya apa dalam perdagangan internasional? Perbedaan peraturan negara antara peraturan satu dengan peraturan negara lain itu pasti berbeda. Itu yang menyebabkan hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Terus perbedaan bahasa dan kebijakan pemerintah seperti tarif atau bea cukai, non tarif atau pembatasan jumlah uang dan mata uangnya juga berpengaruh terhadap hambatan. Untuk neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Atau neraca pembayaran ini adalah suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi yang terjadi dari satu negara dan negara lain. Pembayarannya yang dilakukan tersebut meliputi seperti penerimaan dan pembayaran impor ekspor barang, terus aliran masuk penanaman modal, sama aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran ada perubahan kurs, perubahan tingkat harga, perubahan tingkat pendapatan, dan perubahan tingkat bunga. Manfaatnya, neraca pembayaran ini kita bisa mengetahui atau sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam mengambil atau mengambil langkah di bidang ekonomi. Sebagai indikator lembaga keuangan internasional untuk mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan kepada suatu negara. Terus bisa memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara, mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional sebagai cerminan baik tidaknya proses transformasi ekonomi di suatu negara, dan juga menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional suatu negara. Untuk selanjutnya ini ada kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah kurs yang menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tertentu. Di sini saya sudah tampilkan, ini hanya contoh saja karena kurs itu tiap waktu berbeda-beda. Semisal kita mau pergi ke luar negeri atau ke Amerika gitu kan, atau bahkan bisa ke tempat lain, kita harus menukarkan rupiah dengan mata uang negara itu agar bisa melakukan transaksi. Untuk kurs jualnya ini harganya 14.575.000, artinya 1 USD itu sama dengan 14.575 rupiah. Nah, untuk kurs belinya ini semisal dari perjalanan kita berlibur masih ada uang sisa ini, jadi kita bisa menukarkan di bank dengan kurs belinya berapa di situ. Di sini untuk semisal untuk karena sisa uang kita semisal 10 USD, kita tukarkan dengan rupiah menjadi 14.535 dikali 10, itu dapat untuk rupiahnya. Sistemnya ini ada 5 dalam sistem kurs valuta asing. Yang pertama ini ada sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Yang kedua sistem kurs tertambat, sistem kurs tertambat merangkak, terus sistem keranjang mata uang, dan sistem kurs tetap. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
ini ada beberapa pembeda. Yang pertama ada PDB atau produk domestik bruto. Ada pembeda dari perubahannya sama pembeda dari pemerataan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Jadi kita lihat pembangunan ekonominya dari PDB dikatakan ada peningkatan jika PDB nilainya jauh lebih besar dibanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Kalau dari pertumbuhan ekonomi menekankan pada PDB tetapi tidak membandingkannya dengan indikator jumlah penduduknya. Perubahannya dari untuk pembangunan ekonomi memperhatikan berbagai struktur, kelembagaan, dan kondisi ekonomi, sedangkan pada pertumbuhannya ini hanya fokus pada peningkatan ekonominya saja. Kalau untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, ini memperhatikan pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan pertumbuhan ekonomi ini tidak memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Untuk mengukurnya, kita bisa menggunakan rumus pada pertumbuhan ekonomi. Semisal kita mau menghitung pertumbuhan ekonomi tahun 2008, artinya kita menggunakan rumus ini yaitu PDBT. Ini artinya pendapatan tahun pada tahun yang mau dihitung, terus dikurangi PDBT minus 1, artinya tahun sebelumnya, dikali 100%, dikali 100 dibagi PDBT minus 1 dibagi dengan pendapatan nasional pada tahun sebelumnya. Contohnya pada pendapatan 2008 sama dengan 467 triliun, pada tahun 2007 ini 420 triliun. Nah, ini dihitung saja. 467 dikurangi 420 dikali 100 dibagi 420 didapat 11,9%. Jadi pertumbuhan ekonominya pada tahun 2008 adalah sebesar 11,9%. Artinya apabila ini positif berarti pertumbuhan ekonominya meningkat, apabila negatif berarti pertumbuhan perekonomiannya turun. Untuk mengukur pembangunan ekonomi bisa dilihat dari struktur ekonomi, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini, jika pendapatan per kapita ini naik berarti tingkat kesejahteraan masyarakat itu membaik. Dan ketiga ini ada indeks pembangunan manusia. Ini apabila penduduk mendapat akses seperti pendidikan, kesehatan, atau lain sebagainya. Perkembangan perekonomian global. Perekonomian global adalah perekonomian di mana kekayaan dan sumber daya bergerak melintasi negara. Gerakan ini bisa termasuk barang atau jasa, orang atau ide gitu kan. Nah, dalam ekonomi nasional, pelaku ekonomi, barang jasa, tenaga kerja ini bisa melintasi ke berbagai negara, tetapi dalam ekonomi global ini tidak, karena terjadi beberapa kendala seperti membatasi pergerakan. Nah, akibat ketika batasan-batasan itu dikurangi, maka terjadi globalisasi. Globalisasi ini adalah suatu pertukaran dari satu negara ke negara lain, bisa pertukaran budaya atau pertukaran teknologi, dan dampaknya ini ada yang negatif dan ada juga untuk yang positifnya. Dampaknya ini ada, saya beri contoh 3 saja dalam dampak perekonomian global yang terjadi akibat globalisasi. Yang pertama ini ada di bidang pendidikan. Untuk segi positifnya, di bidang pendidikan ini kita bisa seperti melakukan pertukaran pelajar atau mahasiswa itu kan ya. Untuk dampak negatifnya ini bisa misal pelajar yang sekarang itu untuk apa ya, untuk seperti pemikirannya nggak sesuai dengan pelajar yang terdidik, artinya mereka menyajikan seperti konten atau apapun yang tidak bermoral gitu. Ini dalam pendidikan. Untuk dalam sosial budaya ini seperti dampak positifnya dulu. Ini kayak saya penggemar Korea gitu kan. Jadi saya mengamati bagaimana budaya Korea di sana gitu kan, bagaimana budaya baiknya
seperti kalau budaya Korea itu kan terkenal dengan keramahan atau tingkah laku yang baik gitu. Jadi saya bisa tiru untuk budayanya yang bagus. Kalau untuk yang negatif, sekarang banyak masuk dalam budaya barat seperti cara berpakaian yang kurang mencerminkan terhadap bangsa Indonesia, atau cara berbicaranya yang kita meniru orang luar gitu kan. Dan untuk di bidang iptek ini, dan dampak positifnya, kita bisa mengembangkan atau mendapatkan seperti sarana informasi. Sekarang kan banyak handphone yang canggih-canggih gitu kan fiturnya, dari yang dulu banget, dari HP yang jadul hanya cuma bisa SMS sama telepon, sekarang bisa WhatsApp, bisa untuk internet gitu kan. Nah, dampak negatifnya ini bisa terjadi karena adanya situs pornografi, atau juga bisa jual beli yang palsu gitu kan, atau penipuan gitu, atau bisa situs judi online itu juga bisa di dampak negatif dari iptek ini sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik atau saran bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.